Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kan? Ini kelas 2 ya? 2AB. Baik, ini ada kata yang sama. Ada ahya, bismikallahumma ahya. Ada alhamdulillahilladzi ahya. Kedengarannya sama bunyinya, ahya sama ahya, tapi berbeda asli. Kemarin dasar kata ahya itu apa? Fi'il madhi 30-nya? Betul. Hayyah. Mudhari'nya Yahya. Hayya Yahya. Yahya itu kalau gua, kalau ana ahya, kalau nahnu kalau anta kalau antum kemarin kan sudah ya. Yahya itu kalau dia ya dua Yahya, berapa orang? Satu. Kalau yang melakukan banyak, tambahin apa doanya? Ujungnya sama jadinya apa? Ya, ya. Apa bunyinya? Ya, ya, ya. Yau. Jadi kalau huwa Yahya, kalau anta Tahya. Dari mana bedanya nih? Nih, kalau ini apa nih? Tapi baru satu orang, gitu ya? Jadi kalau huwa Yahya seorang, kalau yang melakukan dianya banyak ini. Jadi di depan itu jenisnya, kemarin kita bahas, yang di belakang nggak gitu kemarin ngomongnya. Yang di depan jenisnya, yang di belakang jumlah. Ulangi lagi. Jadi kalau fiilnya mudhari', fiil mudhari' nih, fiil yang menunjukkan waktu sekarang akan datang, di depan itu ya, ta, na, a itu jenisnya. Ya. Kalau ada tambahan belakang itu menunjukkan jumlah. Nampak kan? Kalau Yahya itu huwa, gitu? Kalau ana, saya, Yahya. Kalau Yahya itu dia yang hidup, kalau saya yang hidup, Ahya. Kita yang hidup, Nahya. Terus. Nah, artinya hidup. Kalau kita tambah dari kata hayya ini dengan hamzah depannya,
Berapa hurufnya? Ya, jangan pakainya nih supaya kelihatan nih. Berapa nih? 4. 1, 2, 3, 4. Aslinya ini. Lalu ditambah apa nih? Hamzah ya, bukan alif. Ini hamzah. Ini hamzah. Berarti 4. Kalau fi'il yang 3 huruf ditambah hamzah di depannya, hamzah ini itu bukan menunjukkan saya. Kalau menunjukkan saya di sini wujudnya, gitu ya. Ini masih bentuk pertama, tapi sudah ditambah hamzah. Bunyinya memang sama dengan ini. Yahya kalau dia, kalau saya. Kalau ini artinya yang deretan sini saya hidup. Kalau deretan sini telah hidup. Ditambah hamzah depannya, maka arti penambahan hamzah itu tambahan awalan akhiran kan. Jadi kalau hidup tambahkan hamzah berarti menghidupkan. Jadi kalau alhamdulillahilladzi ahyana, maka ahya plus na. Nanya siapa? Ahyanya siapa? Ahyanya apa? Menghidupkan. Jadi kalau alhamdulillah, segala puji bagi alladzi ahyana, telah menghidupkan. Yang mana? Yang mana? Ini iya. Ini masuk baris nomor deret nomor 1. Pola nomor 1. Pola nomor 1 apa tuh namanya? Ini yang bukan time. Yang mana Pak? Wow. Iya. Apa enggak? Iya. Titiknya dia. Ya, itu. Tak bayar. Yang tadi, Pak. Makan aku. Ini Ahya wa yahya. oh ini ya dota ini. Dapat ya, katanya kan. Ya, Kalau itu kan jadi apa tuh berarti? Iya. Kurang panjang sih. Yahyauna, mereka hidup. Alhamdulillahilladzi ahyana, segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan. Ini tidak semata-mata karena Bapak Ibu hafal ya. Bapak Ibu kan hafal ya artinya. Oh, setiap kamu itu mau itu bacanya ini. Sekarang dipahami pola-pola kalimatnya. Kenapa begitu? Sama dengan ini. Bentuk pertamanya mata. Apa arti mata? Mati. Mudarinya apa? Bentuk keduanya? Yamutu. Ini kalau ada begini, ini berarti iya. Ya ini. Kalau begini, mudah-mudahan gak bingung besoknya. Mata yamutu. Bentuk ketiganya? Maut. Yamutu, siapa yang mati? Dia. Berapa orang? Engkau mati. Kamu. Saya mati. Kita mati. Dia laki-laki mati. Dianya banyak. Ngapain apa? Kalau yamutu seorang, kalau ingin banyak, tambahin wawu sama nun. Tambahan wawu sama nun, berarti wawunya menunjukkan banyak. Jadi kalau dianya banyak yang mati, bunyinya apa? Yamutuna. Kalau ini barisnya taruh di atas taknya, artinya apa? Tamutu. Begitu? Tamutu. Siapa yang mati? Engkau yang mati. Engkau yang mati. Berapa orang yang mati? Berapa ini? 1. Supaya banyak.
Tamutu. Saya ganti apa? Nahnu kita. Ya. Nah, pada kata yang lain belum. Nah, mata berapa huruf? Dia apa dua? Tiga apa dua? Satu, dua, tiga. Kan gitu? Mau saya tambahkan depannya. Ada apa depannya nih? Hamzah. Berapa huruf? 4. Tambahan hamzah sama dengan ini. Masih pola pertama ini, bukan pola kedua ya. Pola pertama. Kalau pola pertama yang ditambah hamzah mengandung awalan akhir dan apa? Jadi kalau mata itu mati, amata. Nazala itu turun, anzala. Jalasa itu duduk, ajlasa. Amata menghidupkan. Jadi kalau alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana, ya, amatana setelah mematikan, menghidupkan setelah mematikan kami. Kenapa mematikan? Tambahan bukan alif ya, hamzah. Itu mengingatkan badannya kemarin Bapak Ibu ya. Wa ilaihi nusyur artinya apa? Wa ilaihi an-nusyur. Dan kepadanya an-nusyur. Kembali. Nusyur. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Baik, ini bentuk pertama. Bentuk kedua, bentuk ketiganya enggak ada. Bentuk ketiganya apa? Haya, Yahya, Yahya. Bentuk ketiganya hayatun. Apa? Hayatun. Ini bentuk keempat, sifat. Apa bunyinya? Hayyun. Kalau ini bentuk sifat, yang ini sifatnya mayyitun. Apa? Mayyitun. Kalau mayyitun ini tunggal, jamaknya amwat. Kalau hayyun ini tunggal, jamaknya ahyaun. Ada punnya di belakang. Nih, apa tuh? Hamzah atau ain? Kalau ain ada badannya. Kalau hayyun artinya yang hidup, berarti kalau ahya coba ulangi. Hayya hidup, Yahya sedang hidup, hayatun kehidupan. Sifatnya hayyun, yang hidup, ya. Kalau dibuat jamak ahya berarti orang-orang yang hidup. Mayyitun yang mati. Amwat orang-orang yang mati. Allahumma fir, ya Allah ampun. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat, orang muslim laki-laki dan al ahya yang hidup, artinya orang-orang yang hidup, wal amwat dan orang-orang yang diampuni ya Allah. Kita minta sama Allah, ya Allah ampuni orang-orang muslim, baik yang masih hidup. Itu dia. Di antara mereka ada yang hidup, di antara mereka ada yang iya. Kaum muslimin ada yang hidup nggak Pak? Di antara kaum muslimin ada yang hidup nggak? Ada. Di antara kaum muslimin ada yang hidup. Nah kita yang di sini ada di antara kaum muslimin yang sudah meninggal. Yang di Koper itu.
Poberema. Nah, berarti al-ahya minhul amwat, baik yang hidup maupun yang mati. La ta'khudhuhu sinatu wala naum. Apa sini? La ta'khudhuhu sinatu wala naum. Apa artinya? Tidak mengantuk. Kata kantuk yang mana? Sinatun. Sinatun. Itu ngantuk. Bentuk pertama la ta'khudhu itu akhoda. Berapa huruf? Bentuk keduanya? Ya'khudhu. Bentuk ketiganya? Sifatnya? Un. Kemarin cara membuat bentuk keempat bagaimana caranya? Tambahkan alif setelah huruf pertama. Akhoda huruf pertamanya apa? Hamzah. Tambah alif, bunyinya iya, jalasa. Cara membentuk ini, cara membentuk pola keempat Bapak Ibu. Kalau dia 3 huruf, asal dasar nomor satunya 3 huruf, mesti kalau polanya keempat, standar umumnya tambahkan alif setelah huruf pertama. Akhoda jadinya tambah alif. Itu jalasa berarti, qoro'a berarti, alima berarti, hafidhah menjadi, dakhola, khoroja, itu sifat. Tadi sekarang nama berapa huruf? 3. Jadi kalau fi'il itu standarnya minimal 3. Meskipun yang kebaca kedengarannya 2. Nama ada 3. 1, 2, 3. Mudhari'nya? Bentuk ketiga? Bentuk keempat? Tambahkan alif. Ini huruf pertama apa huruf pertama? Nun. Kasih apa? Alif. Kan gitu? Terus ini nih hasilnya tuh. Salah. Tuh, hasilnya begitu. Ini pindah ke sini. Ini Bapak Ibu, kalau ada alif, bacanya gimana nih? Gak bisa ya? Kita baca kan? Maka yang asli ngalah. Ya udah deh, karena kamu datang aku ngalah deh. Ngalahnya gimana? Dia jadi hamzah. Bunyinya apa berarti? Coba yang lain. Qola. Ini lihat, berapa huruf? 3. Yaqulu. Kan gitu ya? Qaulun. Terus tambahin apa? Alif ya. Terus alif yang aslinya, lihat. Alif yang aslinya jadi apa? Ganti jadi apa? Hamzah. Maka bunyinya kalau bertemu dengan 2 alif kita jawabnya ya. kalau alif sama alif ketemu Mat badan. Nama bukan yang kamu itu enggak? oh
betul makasih. Jadi kalau bentuk pertama, bentuk kedua yang namanya fiil tidak boleh tan. Lanjutkan. As-salatu khairum minan naum. As-salat khairum minan naum. Salat itu lebih baik daripada tidur. Bapak salah itu cerobohan begitu yang begitu. Gak apa-apa biar cepet naik kelas Pak di sini. Kan udah langsung naik dulu ya. Baik. Man dalladhi yashfa'u indahu illa bi'idnih. Siapa yang memberi syafaat di sisinya? Nah, siapanya atau mannya boleh diganti dengan tidak. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisinya kecuali dengan izin Allah. Adina ya'danu. Nah, mirip nih sama yang tadi nih. Coba Bapak Ibu nih. Adina. Depannya huruf apa? Salah. Kalau alif teh nggak ada harokatnya, nggak ada ini-nya. Ini nih yang kedua namanya alif. Yang ini. Kalau dikasih ini atau dikasih harokat berubah, namanya hamzah. Itu tuh, bukan alif ya. Beda-beda tipis. Yo, adina mudhari'nya ya'danu. Ya'danu. Ayo Bapak Ibu nih. Ya'danu bentuk kedua. Siapa? Gua. Gua ya? Gua. Coba kalau anta. Kalau anta engkau ya? Kalau engkau apa yang berubah? Titiknya ganti ta, bukan ya. Berarti bunyinya azanu. Kalau saya yang memberi izin, kita yang beri izin, dia laki-laki seorang memberi izin, ya zanu. Dianya banyak. Engkau laki-laki seorang, tak zanu. Kamu laki-laki banyak. Terus Besok buka itu kan yang ada wawunya pokoknya jamak. Bentuk ketiganya adalah idnun. Sekarang bentuk keempat, gimana caranya? Tambahin alif. Ini kan hamzah, ya. Kasih hamzah nih. Kasih alif, ini susah. Ya. Siapa? Jadi kalau ada setelah hamzah dikasih alif, ini alif nangkring di atas tuh. Bunyinya apa tuh? Adin. Sama dengan ini. Akhadha akhidu. Jadi kalau amarok, betul, gitu tuh. Kalau adiba, akhoda,
azina, amala, bukan ain ya, amala, iya boleh, bukan amanah, aminat. Nanti kalau amanah udah beda, amanah itu udah panjang. Ini buku 2 dulu. 91 94. Iya. Mana yang alif pada fathahnya? Iya, iya. Ketiga atau keempat? Ketiga, yang mana? Oh ini ya? Ya. Kalau bentuk ketiga, nih, lihat, kita tadi membentuk ini ya, yang keempat ya, yang begini. Itu yang praktis mengikuti pola itu yang bentuk keempat. Kalau bentuk ketiga, dia tidak beraturan, kadang bunyinya A, kadang bunyinya I, suatu saat bunyinya U. Iya, karena dia berubah-ubah, kayaknya ini perlu dihafal. Karena tidak kalau dihafal berat, saya menganjurkan diingat. Kalau berat hafal cukup diingat. Itu yang nomor 3 Bu ya. Jadi kita ya Abdul. Oh kalau Abdul, nama umum. Qaulun. Kebetulan mirip-mirip, ada yang mirip-mirip nih. Tapi ternyata tidak dipastikan begini. Secara umum ini ada yang pola-pola yang tidak beraturan. Baik. Kenapa? Kalau tidak pasti tidak. Ya umumnya karena dia tidak beraturan, makanya jangan ditanya polanya, namanya juga tidak beraturan. Baik. Kita lanjutkan. Jadi kalau adina itu artinya mengizinkan. Kalau ditambah kalau adil itu izinnya, kalau adil itu izin. Sekarang tambahkan pada kata adina itu tad'if. Namanya apa? Ini namanya tad'if. Apa itu tad'if? Ini dia tad'if. Apa itu? Tidak. Orang bilang tasydid, syiddah atau tasydid. Sebenarnya antara tasydid sama tad'if sama, cuma beda istilah. Kalau tasydid biasanya dipakai di ilmu tajwid, di ilmu nahwu sharaf namanya tad'if. Apa namanya? Ya, pokoknya itu udah susah. Tahu? Saya menuliskan buatnya salah. Tahu? Artinya apa itu Pak? Yang mana? Nah, kalau yang 3 huruf ditambah hamzah artinya apa? Awalan, akhiran. Ini juga kalau ditambah tad'if, satu saat artinya sama dengan yang tambahnya hamzah, yaitu awalan, akhiran. Kalau adina artinya izin, berarti kalau azana artinya mengizinkan. Nazala artinya turun, nazala menurun. Tuh. Nah,
Itu makna kata dasar yang sama, awalan mengakhirankan. Bisa juga suatu saat punya makna tersendiri. Nah, menentukan mana yang artinya tambahan, mana artinya berdiri sendiri, Bapak Ibu perlu membuka kamus. Kamus apa? Pasti kan yang mau mencari kata-kata Arab, maka kamusnya kamus bahasa Arab. Boleh dimiliki. Becky berapa tahun? 4 tahun punya kamus. Boleh ya, silakan cari sendiri. Boleh, kesempatan kapan ada waktu dari kamusnya. Boleh 2 yang Arab Indonesia, yang Indonesia ke Arab. Kalau Bapak Ibu mau cari artinya, cari yang dari Arab ke Indonesia. Kalau Bapak Ibu pingin menulis surat bahasa Arab, carinya kamus dari Indonesia ke Arab. Terserah. Mau yang tipis boleh, mau yang tebel boleh, yang super tebel. Nanti di kamus akan memberitahu azana artinya apa. Apakah persis artinya mengizinkan? Ternyata azana artinya adalah mengumandangkan azan. Apa? Mengumandangkan azan atau membaca azan. Sama kemarin yang sudah kita bahas kelas pada waktu pertemuan yang lalu. Bapak Ibu lihat, ini ada fiil 3 huruf. Bunyinya adalah koma. Berapa huruf? 3. Huruf pertama? Huruf kedua? Huruf kedua? Apa Hamzah? Diberi ba? Mudhari'nya apa? Yaqumu. Ini Yamun. Ini lihat, tadi masih ingat mudah-mudahan. Tulis aslinya setelah huruf pertama kasih apa? Alif yang dosono jadi apa? Jadi hamzah. Maka bunyinya qayyum. Itu sifat dari kata qaim itu sendiri. Untuk pengembangannya qaim, sifat yang lainnya qayyum. Fadhal. Coba diulang lagi. Dulu jadinya artinya apa? Oh gitu. Iya. Apa itu artinya Bapak? Baik. Akhoza mengambil, ya'uzu mengambil, kan gitu? Yang mengambil sopo? Yang mengambil siapa? La ta'khuzu isal. La ta'khuzu. Yang ngambil hu-nya atau sinahnya? Ta'khuzu itu mengambil. Yang mengambil sapaknya. Hu-nya atau sinah itu? Ini. Iya, mengambilnya. Siapa yang mengambil? Yang mengambil adalah sinah. Ya, ngantuk mengambilnya atau ngantuk menimpanya. Ya, ngantuk menimpanya. Ini objek.
Boleh kalau objek begini, ini terjemahkan dia tidak ditimpa hantu. Dia tidak ditimpa hantu. Kalau tidak ditimpa hantu, ya artinya dia tidak ngantuk. Tuh, jadi terjemahannya udah disingkat. Kata mengambilnya sudah nggak ada lagi. Dia tidak mengantuk. Coba kalau terjemahkan apa adanya, dia tidak diambil oleh kantuk. Opo. Gitu. Nah, itu. Ustaz, Ya, itu Ibu. koma ya, kamu jadi piamu bukannya keliling. Iya, kenapa ya? Terus katanya kalau bentuk ketiga itu tidak beraturan. Kalau tidak beraturan, pertanyaannya mengapa? Jawabnya udah dari Allah. Kalau yang bentuk keempat boleh tanyakan mengapa dan bagaimana, sebab ini ada pola. Kalau yang ketiga relatif polanya ada Berubah-berubah gitu, cuma yang keempat aja. ya, ibu betul kalau bilang koma yakumu kaumun itu master yang standar. Yang dipakai bukan itu. Iya. Baik. Coba nanti suatu saat belajar khusus tentang masdar. Mas. Ya. Baik, Pak. Ada mas. Kaumun. Boleh. Cuma orang-orang kagak pakai. Mau apa? Gitu. Baik. Yu'adzinul mu'adzinu bis-shalah fanasma'ul adzan. Muadzin menyeru adzan, mengumandangkan adzan untuk salat. Fanasma'ul adzan, kita mendengar adzan. Itu ada orang adzan berarti kita mendengar adzan. Wa'adzin fin nasi bil hajj, dan panggilan, kan tadi panggilan adzan, seruan adzan. Berarti kalau fi'il amr ini bentuk perintahnya adzin, serulah. Siapa yang diseru? Manusia. Untuk apa? Bil haji, untuk melaksanakan ibadah. Baina aydihim wa ma khalfahum. Apa kemarin baina secara bahasa kata baina? Di antara ID itu jamak dari yad, gitu. Jadi di antara baina, ID itu tangan. Kalau depan kata perkataan nggak pas ya. Di antara kedua tangan, di antara tangan-tangan. Padahal kalau ada baina ID artinya di hadapan atau di depan. Wa ma khalfahum, dan di belakang. Yadun, bentuk keduanya yadani. Yadun berapa? Yadani. Ya. Yadun dibikin dua, tambahkan alif sama nun. Dani, atau tambahkan ya sama nun, maka bunyinya yadaini. Tuh. Aslinya Muslim, apa? Muslim, dibikin dua jadi Ingat huruf terakhirnya sebelum tambahkan alif nun ya nun harus fathah. Fathah ya. Jadi kalau Muslim dibikin dua bunyinya atau jangan keliru, bukan muslimina. Muslimaini, mukmin dibikin dua atau tuh, kitab dibikin dua, dibikin dua. Syahadatun dibikin dua, dibikin dua. Syahadatun dibikin dua, dibikin dua.
hilang. Taknya jangan hilang. Syahadat ini ro'atun. Tuh gitu tuh. Mukminatun. Bunyinya aneh sama air gitu. Gitu tuh. Cara membuat dua begitu. Suratun, surat, suratani sama malakun. Berapa malaikat? Imro'atun. Rajulun. Ayatun. Juz'un. Lah tadi yang ada takarnya itu apa? Ini Bapak Ibu perhatikan, ada alif nun ya nun, bisa menunjuk mudzakkar, bisa menunjuk muannas. Yang penting aslinya. Kalau aslinya ada tak marbutohnya, berarti tambahin ini tetap muannas. Kalau aslinya muannas berarti tetap muannas. Kalau aslinya mudzakkar maka tetap itu dia. Belum ada yang contoh muannasnya ya. Contohin. Iya. Tadi itu syahadatun. Mudzakkar muannas. Tambahkan alif nun, taknya dibuka, tambah alif nun jadi syahadat atau sahih. Itu gitu caranya. Apa? Panas. Kamu panas. Jadi wah panas. Mujakah. Kalau ada tak bulat kondeknya berarti dia muzakkar. Yang pakai kondean titik dua namanya wan. Kalau ada tanya tinggal kasih tak. Gitu ya. Gak apa-apa nanya Bu, kalau nggak jelas, ada yang kurang jelas, tanyakan. Jodoh gawat tuh. Apa? Iya. Udah nanti aja pertanyaannya. Tutup dulu. Yang lain aja. Ya. Yuk, yang lain. Nah itu pertanyaan Bapak juga tidak bisa jawab sekarang. Insya Allah pada saatnya itu terkait dengan kedudukannya di dalam kalimat. Kalau makna sama. Jadi pertanyaan yang belum waktunya mohon maaf saya nggak bisa jawab. Biarin guru yang selanjutnya yang jawab. Itu baik, mohon maaf ya. Jadi Bapak betul antara yadani sama yadaini sama artinya. Posisinya nanti yang berbeda, itulah yang kapan menggunakan ani, kapan menggunakan ain. Gitu ya. Nanti ada subjek, ada predikat. Nah, pakai yang mana subjek, pakai yang mana predikat. Tapi insya Allah dijawab nanti pada saat. Lanjutnya gimana nih? Oh ini dia. Oh iya, kalau yang visual sahadatan tanya panjang Ya. Begini nulisnya, kalau ada yang masih belum pas. Ini caranya. Taknya dibuka. Sebab kalau tak mau buka pakai alif gimana jadi? Kalau ada orangnya si alif. Nah, jadi kof dia. Gitu ya. Jadi taknya dibuka biar kalau kasih alif ya.
Kasih alif, kasih ya banyak. Kasih alif aja. Iya, itu namanya bukan marbutoh lagi. Pokoknya juga bukan nangis. Iya, Pak Sita, boleh tak nangis ya. Marbutoh itu kan yang bulat itu marbutoh. Kalau yang terbuka maftuh. Kayak kebuk. Tidak semua tak itu taknis. Tidak semua tak menunjukkan muannas. Ya itu dulu. Ya penasaran. Nanti ini alhamdulillah Bapak Ibu sudah udah buku 2 ya. Sebentar lagi paling akhir buku 6 cuma Bapak Ibu. Paling akhir cuma buku 6. Cuma tinggal 4 buku lagi, wah. Ya, langsung. Pokoknya kalau nanti belum paham, terus saja. Sambil pelan-pelan diulang-ulang. Jangan khawatir. Yang ada di buku 1 kemarin barangkali ada yang kececer, mungkin kurang paham. Di buku 2 mungkin akan diingat-ingat, akan diulangi, akan diingatkan kembali. Apa yang ada di buku 1, buku 2, nanti di buku 3 ulangi. Tidak usah khawatir. Maju terus. Lanjut. Baina yadai di depan, lawannya kharf di belakang. La tamurra baina yadail musalli. La tamur artinya jangan lewat. Jangan kau lewat baina yadai al musalli, di antara bukan di antara, di depan orang yang ya. Kalau di tempat kita ada sebuah hadis yang mengatakan janganlah engkau melewati janganlah kau melewati orang yang sedang sholat. Jika perlu engkau menunggu 40. Tapi 40 itu apa nggak jelas. 40 menit, 40 jam atau 40 jam. Ya, itu ada anjuran bahwa sebisanya sebenarnya bukan lewat. Jangan mengganggu orang yang sedang sholat. Ya, diantaranya mengganggu itu melewati di hadapan tempat orang sedang sholat. Wala yuhituna bisyai'in. Coba wala yuhituna. Ya, wala yuhituna bisyai'in. Apa artinya wala yuhituna bisyai'in? Mereka tidak menguasai atau mengetahui. Coba ahato. Iya, fiilnya ahato. Bapak Ibu dicek ahato itu berapa huruf? 4. Betul? Ahato berapa? 4. 3 hurufnya apa? Oh, hamzah sama to. Ha alif. Ha sama to. Ya. Ahato. Hato. Ahato. Mudhari'nya yuhitu. Nah, setiap fiil yang huruf bentuk pertamanya 4. Ini berapa? 4. Ini berapa? 4. Yang tadi udah mati, udah nggak ada. Yang ini berapa? Yang ini 4. Kalau bentuk pertamanya 4, apapun tambahannya hanya bisa hamzah, hanya bisa alif,
maka mudhari'nya mesti bunyinya u depannya. Apa? Dhamma. Kalau fi'il madinya 4 huruf, bentuk pertamanya 4 huruf, apapun 4 hurufnya itu, mau dia tambahannya hamzah, mau dia tambahannya tad'if, mau dia tambahannya alif, maka mesti mudhari'nya itu diawali dengan bunyi u dhamma. Maka mudhari'nya diawali dhamma. Jadi kalau amata kalau ahato akoma. Coba kalau ini dulu dah. Nama tambahkan hamzah. Tambahkan hamzah depannya. Kola. Koma. Jadi kalau koma yakumu, akoma nama ya namu, anama terus di bawah. Ahata anzala aqbala ahsana akrama. Lagan ibu. Dalaman misalnya kola, kalau tad'if gimana? Tad'if. Maka kalau tad'if alifnya jadi waw. Baik, kita lanjutkan. Al-ma'mumu yusalli khalfal imam. Makmum itu sholat di belakang imam. Wala yuhituna bi syai'. Ahata yuhitu, sifatnya muhitun, artinya mengetahui secara mendalam atau meliputi. Wallahu muhitun bil kafirin. Allah meliputi orang-orang kafir. Allah meliputi, Allah menguasai orang-orang kafir. Wasi'a kursiyuhu samawati wal ardh. Wasi'a berapa huruf? 3. Mudhari'nya apa? Yasa'u. Yasi'u atau yasa'u? Yasa'u. Masdarnya bentuk ketiganya? Sa'. Sa'atun. Sifatnya? Bagaimana cara membentuk kata keempat sifat dari huruf setelah huruf pertama? Kasih alif. Kita wasi'a, wasi'un. Tuh. Iya. Sobaro. Begitu. Unzur, hadal masjid wasi' jiddan. Unzur, apa unzur? Hadal masjid. Masjid ini wasi' jiddan, luas. Innallaha wasi'un alim. Sesungguhnya Allah wasi', maha luas lagi maha alim. Ya wasi', sifatnya sifat. La ya'uduhu hifdhuhuma. Apa ya'udu? Berat. Dia tidak berat menjaga keduanya. Siapa yang tidak merasa berat? Allah. Hifdzuhuma, menjaga keduanya. Apa yang dijaga? Langit dan serta seisinya.
Hafidho berapa huruf? 3. Hafadho 4. Tambahannya alif atau hamzah? Coba dilihat di bukunya, ada harokatnya enggak? Itu berarti alif. Kalau ditambah alif jumlahnya 4. Karena dia 4, lihat mudhari'nya. Yuhafidu. Bunyi awalnya apa? Ya, tomah ya. Hafidho artinya menjaga. Yahfazu menjaga. Hifz hafalan atau ya menjaga. Hafidho menghafal berarti hafalan. Hafid orangnya. Kalau dia hafal Quran, hafid. Orang nyebut hafiz. Hafid. Hafid. Ihfad. Adalah atau hafal. Hafaza. Yuhafidu. Kalau hafidho tadi menjaga. Kalau tambahin alif apa bunyinya? Artinya. Ayo. Hafidho artinya menjaga. Sekarang tambah alif. Hafaza. Tuh dia tuh. Jadi untuk lebih pasnya mengerti arti apa setiap kata itu lebih pas adalah dengan membuka. Jadi artinya nanti di dalam. Tapi sekarang boleh. Hafadhah itu artinya menekuni atau memelihara dengan tekun. Menekuni atau memelihara dengan tekun. Menjaga dengan terus menerus. Itu habis. Hafadhah. Inna nahnu nazzalna dzikr wa inna lahu lahafizun. Hafizun. Bentuk keberapa tuh? Hafizun. Bentuk pertama. Oh ya, jamak, betul. Tapi hafizunya itu ada di pola keberapa? Ya, pertama. Coba. Hafizho. Mudhari'nya ya. Bukan. Yang 3 huruf. Yahfadhu. Masdarnya hifdzun. Bentuk keempatnya hafidhun. Kalau ini hafidh yang ini berapa? 1. Supaya dibuat maknanya banyak, orangnya banyak, tambahin apa? Sama. Maka bunyinya hafizun. Nah, berarti wa inna lahu lahafizun. Yang menjaga berapa orang? Hafizun menjaga. Berapa yang menjaga? Banyak. Inna nahnu nazzalna. Apa artinya? Kami menurunkan Al-Dzikr, Al-Quran. Wa inna, sesungguhnya kami lahu lahafidun, kepadanya, terhadapnya lahafidun, benar-benar akan menjaga. Jadi yang pertama inna Allah ya, Allah dan malaikat. Hafidun, wa inna lahu lahafidun. Berarti berapa orang? Banyak. Jadi yang menjaga Quran itu banyak. Allah akan menjaga, malaikat termasuk yang menjaga adalah kita. Hafid. Hafid itu tidak pasti yang 30 juz. Yang 30 ayat juga hafid. Sesuai dengan jumlah hafalannya masing-masing. Sampainya hafalnya surat At-Tin. Dia jaga surat At-Tin. Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin.
khalaqnal insana bi ahsani taqwim. Tsumma illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw. Nah, kan salah ya. Ingetin jaga itu. Bukan wa tawassaw bil haqqi, itu al asr. Falahum. Itu artinya Bapak Ibu menjaga. Oh, al asr jadi panjang begitu. Al asr di imamnya bingung sampai ujung. Kok nggak ada sober-sobernya? Ternyata nyampainya di surat Yasin. Nah, kita insya Allah termasuk yang menjaga. Semampu sebanyak yang kita hafal. Kita berarti hafiz. Nah, hafizu ala salawat wassalatil wusta. Peliharalah, jagalah, tekunilah salat-salat, terutama salat wusta. Salat tengah. Ada sebuah riwayat yang menyatakan salat tengah itu adalah salat asar. Jagalah salat asar. Jagalah salat yang utama, termasuk yang utama adalah salat asar. Kenapa salat asar? Ada yang mengatakan sebab salat asar itu salat yang penuh dengan ujian, cobaan. Orang udah capek, kerja udah letih, di jalanan. Kenapa gak maghrib? Itu kenapanya? Nah, itu informasi dari Rasul. Tapi tentang sholat wusta itu ada beberapa pendapat yang saya pernah dapatkan. Pertama, maghrib itu asar yang paling masyhur. Asar yang paling masyhur asar. Yang kedua adalah sholat subuh. Bukan masalah ngantuk. Tengah. Dalam Islam waktu itu dimulai kapan? Asar, maghrib, sore. Mulainya makanya kalau buka puasa maghrib berarti memulai, selesai dari waktu yang sebelumnya memulai waktu yang baru. Maghrib jam di dalam Islam tanggalan dan jam tanggalan mulainya maghrib. Nah, kalau Ramadan kenapa tarawih duluan bukan puasa duluan? Sebab masuknya di awal waktunya adalah maghrib. Kalau mulainya maghrib ujungnya berarti asar. Dihitung tuh urutan sholat, tengah-tengahnya apa? Subuh. Maghrib, isya, subuh. Tengah-tengahnya subuh. Kan bilang pelihara sholat yang tengah. Kalau maghrib awalnya berarti tengahnya subuh. Itu kalau versinya waktunya. Sekarang maghrib jadi tengah. Dari mananya? Dari subuh, ngitungnya dari apa? Jadi dibalik dari subuh. Enggak begitu. Ngitungnya dari apa? Ini versi dari dari jumlahnya. Yang paling sedikit sholat apa? Berapa rakaat? Yang paling banyak berapa rakaat? Tengah-tengahnya? Berarti di samping maghrib memang waktunya sangat. Tuh, mau yang mana yang benar? Lebih baik semuanya dijaga. Saya mau maghrib aja, pantas yang nongol ke musola. Baik, semua. Meskipun ada penentuan ada bunyi sholat wusta. Hafidhu 'alan nadhafah. Jagalah nadhafah. Apa nadhafah? Kebersihan. Gitu ya. Fa inna nadhafah minal iman. Sesungguhnya kebersihan itu bagian daripada iman. Jadi kata hafidhu apa? Pelihara, jaga. Ini artinya bisa. Hafidhu 'ala salati was salatul wusta, hafidhu 'ala nadhafah fa inna nadhafah minal iman. Sekarang tamrinat. Siapa Bapak Ibu? Ada kata
Baik, coba. Yang pertama, apa bunyinya itu? Allahu Hayy. Apa jawabannya? Ini mau benar kali ya? Sudah ada warnanya. Allahu Ahad. La syari. Apa la syarika lah? Kalau sudah disebut itu berarti dia S. Allahu Alim. Yuhitu bima baina aydin nasi wa ma khalfahum. Karena Allah Maha mengetahui, Allah mengetahui apa yang ada di hadapan dan di belakang manusia. Sahih. Allahu Qayyum. Allahu Malik. Apa Malik? Raja. Kalau Malik Penguasa. Nih Bapak Ibu, bisa dibaca? Pertama, Malik. Ya, apa artinya? Raja. Bisa dibaca Malak. Malaikat. Bisa dibaca Mulk. Kerajaan. Gitu. Kalau ada harokatnya bisa neko-neko ya. Tergantung di mana letaknya. Bisa dibaca Malik, Raja, Malak, Malaikat, Mulk, Raja, Mulku, ya, Raja. Ini kalau ditambahin begini, apa artinya? Menguasai. Ya, menguasai. Betul. Sifat. Tamrinat selanjutnya, isi dengan kata-kata yang tepat. Ada akhadha, ada wasi'ah, ada yu'adzin, ada khudh, ada yuhyi, ada adzin. Apa arti akhadha? Khudh hadzal kitab ya akhi. Ambillah buku ini, hai saudaraku. Ambil buku ini. Allahul ladzi titik al-mauta. Yuhyi al-mauta. Inna rahmatallah wasi'ah. Sesungguhnya rahmat Allah itu titik al-walid li ibnati ayat takhruj min al-bait. Atina apa arti walid? Ayah. Walid ayah. Walad anak. Kalau waladun, walad sama waladun apa? Walidah ibu. Dua ayah ibu. Tadi tuh walidani atau sahih. Nasma'ul muadzin wa huwa yu'adzin bis shalah. Kita dengar muadzin sedang mengumandangkan azan. Yahfaz. Apa yahfaz? Apa yahfaz? Jagalah. Apa hafiz? Bukan. Kalau ujungnya sukun mati, awalnya mati, ujungnya mati berarti perintah. Apa? Jagalah. Yuhafiz.
atau membeli. Yuk, lanjutkan. Ya walad. Lanjutnya. Ihfad hadhil ayat. Ra'aitu Ahmad wa huwa yahfadhu ayatil Qur'aniyah. Saya melihat Ahmad, dia sedang menghafal ayat-ayat Qur'an. Al-muslimuna ala dinihim. Yuhafidul muslimuna ala huwa yuhyi wa yumitu wa ilaihi turja'un. Huwa yuhyi wa yumitu wa ilaihi turja'un. Kepadanya kalian kaifa takfuruna. Kalian kafir. Kalian dari mana? Ta sama wawu, gabungan ta sama wawu mengandung arti kali. Billahi wa kuntum amwata. Padahal kalian fahyakum. Dia menghidupkan kalian. Tsumma yumitukum. Kemudian dia mematikan kalian. Tsumma yumitukum. Kemudian tsumma yuhyikum. Kemudian dia mematikan menghidupkan kalian. Tsumma ilaihi turja'un. Kemudian kalian disembah. Wala taqulu. Janganlah kalian mengatakan liman yuqtal. Pada siapa saja yang fisabilillah. Dan Allah amwat. Mereka bal ahya. Mereka wa id akhadna. Wa id apa id? Bukan apabila dong itu. Yang apabila itu kalau ida. Kalau idnya mati artinya bukan juga. Apabila sama jika sama saja. Apabila, jika, jikalau, ketika, sami mawon sama saja. Betul. Kalau ketika, ingat, kalau ada id biasanya ditambahkan ingatlah ketika. Ingatlah ketika. Sendiri dengan ketika. Ingatlah ketika. Id akhadna mitsaqa Bani Israil. Ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israil. La ta'buduna illallah. Kalian tidak menyembah kecuali kepada Allah. Coba di baris yang terakhir nomor 2 tadi. Wa id akhadna. Ada berapa fi'ilnya? Berapa? 2, 3. Nomor 2 saja. Wa idza akhadna tadi itu. Mitsaqa. Ada berapa fi'ilnya? Yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Sudah cuma 2. Ta'buduna fi'il apa? Pelakunya siapa? Banyak atau satu? Ciri-cirinya kamu banyak karena di awal banyak tak. Wow. Di atasnya wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya. Amwat mufrad atau jama'? Tunggal atau jama'? Tunggalnya mayit. Ahya tunggal atau jama'?
Tunggalnya hayyun. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata. Gitu ya. Fi'il mudhari'nya mana? Takfuruna. Kalian atau mereka? Kalian. Kalian. Turja'un. Kalian atau mereka? Terakhir, huwa yuhyi wa yumit wa ilaihi turja'un. Ada berapa fi'ilnya? Dua atau tiga? Yang pertama? Yang kedua? Yang ketiga? Khusus untuk yuhyi sama yumit. Iya, asal dasar katanya berapa kata? Ya. Hayya. Yang yuhyi fi'il mudhari dari yang bertambahan. Apa tambahannya yuhyi? Hamzah. Yumit bentuk keberapa? Dua. Dari fi'il madinya apa? Maka amata. Ingat kalau fi'il mudhari'nya dhamma, bentuk pertamanya betul, 4 huruf. Depannya dhamma, mudhari'nya mesti madinya 4 huruf. Baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai sini dulu, Ibu, kita lanjutkan nanti.